Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Jalan Buku Channel, channel yang punya moto The Power of Literasi. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan buku kenangan. Pemirsa, seperti yang pernah kami tayangkan sebelumnya tentang buku kenangan ini, saya punya 3 episode yang sudah saya tayangkan itu. Yang pertama adalah buku kenangan dengan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras. Buku ini manfaatnya luar biasa karena bisa membantu kita untuk mencari lafaz dalam Al-Quranul Karim. Kita cari pada surat apa, ayat berapa, itu langsung ketemu itu. Jadi untuk yang mendalami Al-Quran, itu penting sekali untuk memiliki buku ini. Ya, buku ini punya kenangan karena cara memperolehnya. Cara memperolehnya, yang satu itu dapat hadiah bongkaran. Yang kedua itu dapat hadiah dari sahabat saya yang pulang dari Makkah Al-Mukarramah, pulang menunaikan ibadah haji. Yang kedua, buku kenangan itu adalah buku yang pertama kali ditulis dan diterbitkan, walaupun didistribusikannya hanya terbatas di daerah sampel penelitian. Itu ada di sekitar 3-4 provinsi gitu, tetapi tidak semua kabupaten kota, hanya di sebagian kabupaten kota. Buku itu sayangnya, nah itu yang menjadi kenangan. Di samping dia ditulis pertama dan diterbitkan, bukunya hilang. Nah, jadi saya tidak punya dokumen sekarang ini. Gitu. Mungkin kalau di kantor masih ada. Yang ketiga itu buku kenangan tentang buku yang pertama kali ditulis dan dicetak secara massal. Jadi tidak terbatas lagi, dan bukan oleh penerbit pemerintah, bukan oleh kantor, tetapi oleh swasta. Diterbitkan oleh berbagai penerbit gitu, sekitar tahun 89, 90, 91. Judulnya adalah buku bahan ajar CBSA, Pendidikan Agama Islam untuk madrasah dan untuk sekolah. Alhamdulillah tersebar di beberapa daerah. Mudah-mudahan pada saat itu bermanfaat. Sekarang sudah tidak beredar lagi gitu. Nah, itu seperti itu pemirsa. Jadi kami ingin itu mengajak para pemirsa untuk membuat video sebagai konten buku kenangan gitu. Nah, tentu pemirsa akan banyak sekali punya buku-buku kenangan gitu. Di antara kita tentu berbeda-beda kenangannya itu. Mungkin kenangannya itu cara memperolehnya yang begitu sulit, memperolehnya dengan dengan kejutan, surprise gitu, bahwa kita sedang mencari buku itu dan sulit sekali, tapi tiba-tiba ada hadiah, ada orang memberi gitu loh. Gitu, ada teman yang memberikan pinjaman atau memberikan langsung gitu, dan lain sebagainya. Nah, cara memperoleh ini juga bisa menjadi kenangan. Juga bisa karena memang manfaatnya bukunya luar biasa. Gitu loh. Itu ada kenangan tersendiri buat kita karena manfaatnya itu luar biasa besar, sehingga kita terbantu sekali dengan membaca buku itu. Gitu loh. Ada juga kenangan itu misalnya bukunya langka gitu loh, sehingga sulit sekali dicari, sulit sekali diperoleh. Tiba-tiba ada jalan untuk mendapatkan buku itu, sehingga itu menjadi kenangan. Bisa juga mungkin karena persoalan pendistribusiannya, penulisannya, penerbitannya, dan lain sebagainya, bisa menjadi kenangan. Itu tadi pasti di antara kita berbeda
kenangan-kenangan terhadap buku itu. Satu contoh di saya, pemirsa, belum saya tayangkan itu. Saya juga punya selain yang 3 tadi itu buku kenangan. Kenapa? Karena itu dipinjam buku itu oleh sahabat karib saya gitu. Pada waktu mahasiswa, kita sama-sama mahasiswa biasa saling pinjam buku dan lain sebagainya gitu. Yang satu bukunya judulnya Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Buku ini berisi tentang ya nahwu, shorof gitu, balaghah gitu, secara ringkas gitu. Jadi buku itu kecil gitu. Jadi alhamdulillah itu dipinjam dan tidak kembali lagi gitu. Nah, justru karena tidak kembali itulah yang menjadi kenangan buat saya. Kenapa? Karena orang yang pinjam buku itu ternyata dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan karirnya berikutnya, itu menjadi orang penting di Republik ini. Gitu loh. Jadi saya ada rasa syukur, ada rasa bangga bahwa pernah saya meminjamkan buku yang mudah-mudahan bermanfaat untuk beliau gitu. Buku itu, alhamdulillah setelah tamat dari kuliah itu ya saya ikhlaskan gitu. Yang kedua juga dengan sahabat karib saya gitu. Bukunya judulnya Subulus Salam, kitab hadis ini. Ini dia kitabnya. Ini tadinya saya punya 1, 2, 3, 4. Ini Subulus Salam ini punya 4 jilid ini. 2 jilid tapi isinya 1, 2, dan 3, 4. Nah, kebetulan yang 1, 2 itu dipinjam oleh sahabat saya itu. Nah, dan juga sama nasibnya. Nah, itu tidak kembali lagi gitu. Sampai saya tuh ingat kalau mampir ke rumah beliau itu, saya masih lihat buku Subulus Salam 1, 2 itu dan saya nggak pernah minta gitu loh. Karena apa? Karena saya juga sengaja untuk memberikan kenangan itu tadi. Jadi akhirnya saya punya kenangan dengan beliau. Mungkin di beliau tidak ada artinya, tetapi bagi saya luar biasa. Itu adalah kenang-kenangan dengan sahabat saya yang juga di dalam perjalanan hidup dan karirnya ke depan juga menjadi orang penting di Republik ini. Jadi ada 2 sahabat saya yang telah minjam buku ke saya gitu dan tidak kembali gitu. Itu menjadikan kenangan buat saya gitu. Tentu dengan ikhlas saya akhirnya ya menghibahkan buku itu untuk beliau itu. Itu antara lain buku kenangan yang belum saya bikin kontennya itu, pemirsa. Nah, yang kedua, pada saat kuliah luar biasa susahnya beli buku, pemirsa. Ya, dana kita terbatas gitu. Tiba-tiba ada berita berseliweran bahwa kalau ingin buku-buku berbahasa Arab gratis, datang saja ke Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang berkantor pusat di Jalan Keramat Raya 45 kalau tidak salah ya. Itu betul. Kami datang ke sana beberapa teman gitu. Nah, kita dapat kitab-kitab berbahasa Arab yang masih bagus-bagus. Rupanya dari Timur Tengah itu ada hibah buku gitu, wakaf atau hibah gitu. Nah, untuk didistribusikan kepada para pelajar, para mahasiswa di Indonesia gitu. Nah, itu kami dapat beberapa dus gitu. Ada teman yang bawa sampai pakai beca gitu ya, karena berat kan bawa anunya itu, bawa kardusnya itu gitu. Jadi luar biasa senangnya, luar biasa menjadi kenangan gitu loh. Karena cuma satu tempat itu kita mendapatkan buku gratis. Kita tidak pernah dapat dari dari kantor lain, dari lembaga lain gitu ya. Itu dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa bahasa Arab, adab, sastra Arab gitu luar biasa, terbantu sekali untuk menambah
literasi dan referensi pembelajaran kita di kampus. Itu pemirsa, jadi sekali lagi kami ingin mengajak para pemirsa untuk menghadirkan video sebagai konten buku kenangan. Nanti kami akan olah untuk selanjutnya ditayangkan di Jalan Buku Channel ini dalam rangka memperkuat gitu, kerjasama Jalan Buku Channel dengan para pemirsa gitu, sehingga kita bisa sebarkan kepada masyarakat luas untuk sebagai informasi bahwa ada beberapa buku yang menjadi kenangan dari para pemirsa gitu. Ini juga bagian dari bagaimana meningkatkan gerakan minat baca di kalangan kita semua. Jadi kami tunggu kiriman videonya. Kami tunggu kerjasama Bapak Ibu pemirsa semua untuk menghadirkan konten-konten menarik tentunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua gitu, dalam rangka ikut serta yang muluknya adalah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.